Selamat pagi atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dina Livianti Ninggolan. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2302010011 dengan tema perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif konstitusi. Fungsi konstitusi, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan warga negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar warga negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara dengan warga negara, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, fungsi penyalurun atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli rakyat kepada warga negara, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa berkumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintah, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenangnya. Masyarakat Indonesia yang akan arti pentingnya lingkungan hidup, maka di dalam pandangan lingkungannya hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait pandangan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya ruang lingkup lingkungan jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat. Segala aktivitas dan kegiatan tidak dapat menyampingkan ekstensitas lingkungan pada titik batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan dan anti pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hukum konstitusi semakin hari dianggap semakin penting bagi kebanyakan negara di dunia, khususnya adalah negara yang memiliki sistem negara demokrasi konstitusional. Hal tersebut menjadi relevan mengingat konstitusi adalah hukum tertinggi di dalam suatu negara, mana proses pelaksanaan prinsip demokrasi harus tunduk pada ketentuan norma yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungannya. Bahkan tersebut sudah sepantasnya dijadikan komitmen dan konstitusi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan. Akan tetapi, seberapa jauh keberhasilan gerakan tersebut, seberapa besar efektivitas penyelesaian masalah lingkungan akan sangat tergantung salah satunya dari pengaturan konstitusional norma dan karakteristik internasional. Konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali, baik melalui beragam kebijakan maupun produk peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap lingkungan, maka dapat ditarik relasi antara keduanya dibawakan dengan norma. Setelah hampir 15 tahun pasca perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, banyak pihak yang mulai memengaruhi perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Hak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hidup sehat adalah upaya seseorang menjaga dirinya agar tetap sehat. Pola hidup yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sederhana. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung memiliki sikap sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Barang atau jasa tidak hanya dilihat dari sebagai fungsinya yang dapat ditimbulkan dari suatu layanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan, fungsi, dan tatanan lingkungan sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diperlakukan pokok kebijakan yang diantaranya berpedoman pada hal berikut. Pengolahan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukungan lingkungannya. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan sebagian dari studi kelayakan proses perencanaan proyek. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah, pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas lingkungan.